silakan. Oke, selamat datang teman-teman, Kak Krisna, Kak Rusdini, Suci. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Oke, selamat datang Kak Ilham Anwar. Oke, saya lanjutkan. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri, Mantri Klinik sama pengatur ruangan. Saya Arif Samsudin. Sedangkan rekan saya Mas Ido, biasa dipanggil Mas Ido. Siap. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk share sedikit aturan tentang klinik kita, gitu ya. Jadi hal-hal yang perlu teman-teman sepakati, yang perlu kita sepakati semua sebelum berjalan ke klinik. Oke, start new. Oke, aturan klinik pertama seperti biasa, sebelum mulai bergabung ke ruang klinik, mikrofon dan kamera harus dalam kondisi mati. Oke, di situs event.slims.id sudah dijelaskan juga aturan-aturan ini, jadi harusnya teman-teman juga udah baca. Ini sekedar refreshing aja. Terus kemudian untuk mikrofon dan kamera, untuk menyalakannya harus mendapatkan izin dari pengatur ruangan dan atau mantri. Kemudian setiap permasalahan yang akan teman-teman sampaikan, disampaikannya lewat link yang ada di atas ini, yang slides.app.go.gl/WGCWH, ya. Jadi semua permasalahannya disampaikan di sini. Oke, kalau permasalahannya disampaikan di luar media kayak di WhatsApp, Telegram, atau di chat, itu nggak akan kami tanggapi. Tujuan utama dari klinik ini supaya kita semua bisa dapat belajar, gitu ya. Jadi setiap yang punya masalah, kalau masalahnya sudah akan dibahas, diharapkan untuk share screen, gitu ya. Jadi nanti yang mengeksekusi teman-teman yang punya masalah, kami yang akan memberikan solusinya seperti apa. Kayak kecuali kalau hal-hal yang sifatnya mendasar yang hanya bisa ditunjukkan oleh kami, gitu ya, untuk teman-teman, untuk kita semua pelajari, baru yang akan share itu kami, gitu ya. Kemudian yang login, gitu ya, untuk teman-teman yang login harus menggunakan identitas yang jelas, atau setidaknya pada saat penyampaian masalah di situ disampaikan namanya siapa, gitu ya. Kalau nggak ada identitas jelas nggak akan kami masukkan ke dalam pembahasan. Kemudian yang pembahasan berdasarkan urutan masalah yang masuk ke dalam tautan. Oke, kalau ada yang tidak terjawab selama klinik minggu ini, kalau merasa kelamaan, gitu ya, kelamaan nunggu seminggu gitu, mau ditanyakan, mau diskusi, silahkan kirimkan email ke alamat ini, official@slims.org.id. Insya Allah nanti akan ada yang menjawab. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya tunggu pertanyaannya di link yang tadi saya sampaikan. Ini ya linknya ya, kalau nggak kelihatan atau ini dicatat aja huruf besar ya, slides.app.go.gl, W besar, G besar, C besar, W besar, H kecil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf Bapak sebelumnya soalnya tadi saya kepencet keluar.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rusdini Suci Agustina, bisa dipanggil Dini. Oke, Mbak Dini. Saat ini saya bekerja di perpustakaan SMA IP di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Bapak. Jauh nih. Iya. Oh ya, saat ini saya masuk Google Meet menggunakan HP, Bapak, jadi masih belum bisa untuk share screen perpustakaannya. Oke, tapi sekarang lagi di depan Slims-nya nggak? Enggak, Itu. lagi di rumah. Oh, di rumah. Oke, tapi udah kebayang ya apa yang mau dilakukan kalau misalkan nanti diberikan solusinya. Iya, Bapak. Saya menyiapkan kertas sama bolpen buat catat ini. Oke, silakan Mbak Dini. Ya, jadi di Slim perpustakaan saya bekerja itu Pak saat ini menggunakan Slim 9 versi 9. Saat itu waktu saya ngerjain input mengubah eksemplar karena saat saya mencetak label itu ada eksemplar yang terlewat, jadi saya melakukan editing di eksemplar. Setelah selesai saya perbarui dan ternyata cantumannya itu hilang, nggak ada di daftar biblio. Terus waktu saya buat tambah daftar biblio itu nggak bisa, Bapak, ada muncul warna pink gitu di depan layarnya, dan di beranda itu ada tulisan perlu diperbaiki tabel MST content type sama tabel MST Lowan rules dan tabel MST publisher. Itu kenapa ya, Pak? Soalnya nggak bisa, sampai sekarang nggak bisa buat tambah. Oke. Kebayang nggak Mas Ido? Kalau yang tabel itu kan ada tombol repair ya, itu udah diklik belum? Iya sudah, Pak, yang tulisan klik di sini untuk memperbaiki tabel itu kan? Betul. Iya sudah. Tapi masih tetap muncul ya setiap login ya? Iya, tetap nggak bisa, Pak. Terus waktu saya coba lihat di daftar terkendali, kalau nggak salah itu namanya, di bagian tipe isi itu datanya kosong, tidak ada data. Tipe isi apa itu Mas Ido? Content type ya? Kan itu ada daftar terkendali, Pak. Nah, terus saya klik yang daftar terkendali, itu kan ada yang di bawahnya GMD itu ada tipe isi. Waktu saya klik tipe isi itu tidak ada data. Waktu nginput ada error apa gitu nggak? Nggak ada, Pak. Kan awalnya saya cuman ngedit eksemplar, terus waktu saya perbaharui tiba-tiba cantumannya hilang. Waktu saya mau tambah eksemplar baru itu nggak bisa. Mungkin gini aja sih, apa itu pakai XAMPP atau Pagelink? Mohon maaf, apa, Pak? Itu misalnya pakai SAM atau pakai Pagelink? XAMPP. XAMPP ya. Coba gini itu Slim berapa? 9 berapa? Slim 9 Nah, kan 9 ada ininya kan. Nanti dicek aja sih, saya coba share screen ya. Saya coba. Kira-kira kalau datanya itu aman nggak, Pak? Ya selama nggak pernah menghapus sih, insya Allah aman. Tapi yang crash gitu perlu dikhawatirkan nggak sih Mas, satu waktu nanti database-nya jadi korup gitu karena terlalu sering kan dicoba dulu gitu lah. Nanti dicek di sini di sistem, kita ganti Indonesia.
Sistem. Cek di sistem, kemudian di lingkungan sistem. Di sini kan ada versi slimnya nih. Ini Dicek dulu aja. Kalau misalnya apa namanya di bawah ini versinya, coba di upgrade dulu aja. oh Jadi nanti tetap di XMPP kan bisa install lebih dari satu slim kan di situ. iya bisa. Nah, nanti database-nya tetap sama, tapi nanti download lagi slim yang terbaru, yang ini 9.4.1. Nanti diinstal seperti biasa, tapi nanti pilihnya upgrade ya. Upgrade. Nah, kalau pokoknya nanti dicek dulu ini versi berapa, nanti tinggal dicoba di upgrade. Nah, baru apa namanya ya dicoba ngikut lagi. Kemungkinan sebentar. Bibliografinya ada. Ada Pak. Oke, kan nanti dibuka. Kemudian di sini yang hilang. Semuanya nggak bisa kalau misalkan dibuka daftar bibliografi itu nggak ada muncul apa-apa, kosong. Oh, di sini kosong. Kalau daftarnya ada, terus Nah. kalau misalkan klik yang Klik ini nggak bisa. ya nggak bisa, itu kosong. Oh gitu. Ya udah coba di ini dulu aja. Pastikan di sini di beranda nanti diperbaiki dulu, di repair gitu ya. Di repair, kemudian apa? Dicoba di upgrade dulu, ganti ininya, ganti source code-nya ke yang versi terbaru slimnya, nanti yang versi 9.4.1. Jika masih belum bisa, langkah lainnya ya coba cek ke database sih. Nah, kalau pakai XMPP berarti cek ke PHP admin. Nanti dicek, sayangnya di sini saya nggak bisa menampilkan. Nanti dicek kalau ada yang tabelnya nggak ada ini ya, contohnya. PHP admin. Bentar, saya coba. Oke, jadi sementara seperti itu Mbak Dini. Iya Pak. Jadi memang lebih enaknya kalau bisa share screen ya. Tadi kenapa di salah satu aturan disebutkan bahwa harus share screen. Jadi biar kelihatan permasalahannya, bisa langsung troubleshoot di situ. Jadi kawan-kawan usahakan kalau mau menyampaikan permasalahan di klinik, permasalahannya bisa di share screen, jadi bisa kita langsung eksekusi. Gitu. Kalau sekarang kan mungkin Mbak Dini juga nggak terlalu kebayang gitu ya. Iya. Karena komputernya ada di sekolah, ada di sekolah gitu. Nah, sementara Mbak Dini ada di tempat lain. Jadi kurang lebih gitu, dan yang paling penting teman-teman harus rajin-rajin backup. Karena kita nggak tahu permasalahan database, permasalahan di datanya akan seperti apa. Apakah tadi kayak kasusnya Mbak Dini, datanya korup, tabelnya bermasalah. Jadi karena kalau kelamaan dibiarkan juga, pernah ada satu kasus terlalu sering bermasalah tabelnya, pada akhirnya slimsnya nggak bisa diakses sama sekali karena udah korup. Syukurnya dia pernah melakukan backup, jadi bisa terselamatkan karena backup tersebut. Jadi harus sering-sering backup. Paling Soalnya itu gimana Mbak Dini, silakan. Soalnya Pak, itu saya baru aja install di bulan Januari kemarin. Oke, sudah berapa banyak data yang masuk? 1004
400 judul sih Pak, sama 4.500-an eksemplar, masih baru soalnya. Januari ya, Januari udah segitu banyak ya? Iya. Belum ada transaksi tapi ya? Belum ada Pak. Nah, kalau Soalnya ya mungkin bisa dicoba diekspor dulu buat backup. Tinggi. Tapi saran saya yang tadi dicoba dulu aja. Nah, nanti kalau di database, kalau buka PHP MyAdmin, nanti ada tabel gini kan, kadang di sini tuh ada yang coba klik tabel biblionya atau tabel yang lain gitu ya. Kalau diklik terus muncul error kayak gitu, nggak muncul datanya, itu kemungkinan besar database-nya korup. Pokoknya biasanya tuh di sini ada notifikasi deh. Di sini jumlah barisnya akan bukan 0 kayak gini, tapi tidak diketahui biasanya. Dan itu tidak bisa dibuka. Coba aja, mungkin kayak yang tadi disampaikan, kan data collection type apa ya? Content type. Iya, content type. MS table content type. Nanti coba dibuka, di sini ada tabel MST content type. Coba diklik, dibuka. Kalau ini datanya bisa dibuka, berarti sebenarnya database-nya nggak masalah. Mungkin ada di source code-nya yang bermasalah. Tapi kalau ini tidak bisa dibuka, kemungkinan database-nya korup, gitu sih. Kalau semisal ya Pak, database-nya yang korup, datanya hapus. Nah, karena belum ada transaksi, mending di sini diekspor aja nih. Ini kan ada ekspor data biblio sama eksemplar, nih diekspor aja dua-duanya. Ini ekspor data biblio, ekspor data eksemplar. Nah, nanti di Slim yang baru nginstal seperti biasa, install baru gitu ya. Nanti diimport lagi nih datanya. Kan tadinya diekspor di Slim yang lama diekspor, nanti di Slim yang baru diimport gitu. Mungkin saran kami itu sih yang perlu dicoba, karena ini nggak langsung ngadep di Slimnya, jadi nggak bisa nyoba. Oke, cukup Mbak Dini? Ini cukup Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan dicoba dulu. Nah, kalau memang ada kendala, ya Jumat depan coba dikonsultasikan lagi. Tapi dipastikan bisa di depan komputer ya, biar bisa. Iya, biar bisa share screen. Siap Bapak. Makasih Bapak. Sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Ilham Anwar Yazid. Silakan Mas Ilham. Ini terkait upgrade, banyak banget ini yang mau di-upgrade, dan webcam di Cendana. Silakan Mas Ilham, kalau mau open mic. Mas Ilham. Tes. Ya. Permisi Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang Cendana, kayak pembinaan database-nya gitu loh Pak. Slim itu cara upgrade-nya itu gimana sih Pak? Ke Cendana 8 ke Akasia gitu Pak. Langkah-langkahnya gitu loh. Sebelumnya udah pernah nyoba nyari di Google belum? Sejujurnya saya belum pernah Pak. Ini dalam konteks itu kayak ada perintah dari tempat kerja gitu loh Pak. Nah itu disuruh ngikut, terus saya disuruh nyari cara langkah-langkahnya itu Pak. Soalnya itu database-nya akan dimigrasi ke depannya Pak. Iya, sebenarnya tutorial itu banyak sih ya.
Kalau upgrade itu gampang. Saya coba jawab ini nomor 1. Jadi saat ini Slim itu terbaru versi 9, jadi nggak ada versi 10. Cara menggunakan webcam di Cendana, itu ada di tips dan trik, Mas. Flash itu kan udah nggak di support ya sekarang, jadi nggak perlu. Kalau udah upgrade ke Boolean ya udah nggak perlu ada flash player lagi sih. Iya, jadi udah pakai library HTML5, Mas, kalau sudah di Boolean. Tapi kan Flash udah stop di support ya oleh berbagai browser. Nah, di caranya itu bisa Mas Yazid lihat bisa Mas Yazid baca di sini. Bentar, ini saya share linknya di namun Pak, kalau boleh bertanya lagi, itu yang Cendana yang pakai webcam tadi itu, semisal kalau tanpa plugin emang bisa ya Pak ya? Atau nggak bisa ya? Kalau Cendana selama itu pakai Flash ya nggak bisa, karena browser udah nggak import. Jadi saran kami ya upgrade ke Boolean. Karena di Boolean itu udah nggak pakai Flash player, udah pakai HTML5. Tapi syaratnya lagi-lagi itu harus HTTPS ya kalau udah online. Tapi kalau localhost bisa, asal domainnya localhost. Baik Pak. Coba di upgrade dulu aja sih. Cara upgrade-nya gampang kok. Yang penting coba googling dulu deh, karena sudah banyak banget yang ngasih tutorial. Bukan berarti kita nggak mau ya, tapi udah banyak sekali yang membuat tutorial, jadi bisa di googling dulu. Ya baik Pak, terima kasih Pak atas. Pertanyaan saya, terima kasih sudah dijawab. Itu saja Pak pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih sudah dijawab sama Bapak. Siap. Ya. Kalau memang ada kendala dalam upgrade, paling nggak sih dicoba dulu. Kalau memang ada kendala, silakan ditanyakan lagi aja. Ya baik Pak, terima kasih. Kalau kurang jelas nanti sampaikan aja via email yang tadi disampaikan, Mas. Siap Pak. Ya. Baik. Oke, terima kasih Mas Yazid. Kemudian ada Mbak Ainun Pratiwi, pustakawan dari SMKN 5 Yogyakarta. Oke, silakan Mbak Pratiwi, Mbak Ainun di open mic. Silakan Mbak Ainun Pratiwi. Halo, ini udah masuk belum ya Pak? Kurang, agak lebih keras sedikit mungkin suaranya. Ya, silakan Mbak. Sudah cek dengan dulu ya Pak? Iya, monggo deh, nggak apa-apa. Ya. Cukup terdengar. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Isra Mawati dari SMKN 5 Yogyakarta.
Nah, Pak, kemarin tuh saya mau bertanya, kan saya udah ngonlinekan Slim sekolah Oke. pakai Bisa share hosting screen dan nggak, domain Mbak? seperti itu. Nah, itu saya lihat bisa ya, tapi yang diklik presentasikan sekarang niki. Iya, nggih. Ya, betul. Oh ya, ya, sebentar. Iya, sambil cerita nggak apa-apa Mbak. Sambil cerita, Oke. Bu. Ya, ya kan kemarin saya mengonlinekan Slim tapi cuma dari tutorial di YouTube gitu loh, Pak. Saya ngikutin satu-satu kayak gitu. Nah, saya masih belum paham tentang hosting dan domain, jadi masih kayak bingung-bingung gitu dan takut mau mengoperasikannya gitu toh, Pak. Terus kemarin itu udah berhasil online, tapi pas dibuka opaknya ada keluar skrip yang apa? Ada skrip yang salah kayak gitu. Nah, saya tuh belum paham itu yang salah di mana, dan kalau di apa Slims-nya yang di sekolah yang masih belum saya online kan itu udah berjalan lancar dan nggak ada masalah apapun. Nah, kalau di situ nggak bisa. Ini udah share screen belum deh, Pak? Udah. Oh, itu versi PHP. Nah, ini PHP-nya berarti. Versi PHP-nya terlalu. Coba login ke admin. Ke adminnya, Pak. Saya udah login. Coba di cPanel-nya. Nggak, login dulu. Oh, login dulu. cPanel. Oh iya benar. Nah, ini loh, Pak. dia keluar. Coba ke Nah, sistem. kalau di sini nggak ada, kalau di admin, nggih. Nah, Coba klik ke sistem, menu Mbak. Gimana, Pak? Di cPanel? Enggak, itu kan ada menu sistem. Coba klik menu sistem. Sistem. Kemudian, nah, ini bukan admin ya. Coba loginnya ke admin deh. Oke, ya, bentar. Nah, itu logout dulu. Tapi skrip yang salah ini itu tuh kadang keluar, kadang enggak, Pak. Kalau saya refresh 2 sampai 3 kali nggak keluar. Tapi kalau pas lagi baru masuk kayak gitu dia muncul. Kayak gitu. Nggak apa-apa sih. Coba aja login. Nggak apa-apa. Oke, ya. Yang di lokal juga versi 8 ya? Iya, sama. Nggak dicoba di upgrade gitu? Belum, Pak. Ini kemarin soalnya mau online kan dulu, nanti misalnya lancar dari kita baru dipertimbangkan upgrade-nya. Oke. Nah, ke lingkungan sistem di atas nomor 2. Nah, 74 ya. Ini versinya ketinggian sih. Kalau Acacia itu maksimal 5.6 sih. Oh gitu. Coba ke cPanel. Ke PHP My Admin-nya atau Bukan, sebentar ke bawah, scroll dikit. ke bawah? Ya, terus cari PHP Multi manager. di bawah lagi ya. PHP Multi Manager. Bawah lagi. Nah itu, iya betul. Iya. Nah itu yang PHP version tuh. Tapi itu ada ini lagi ya.
Dicentang tuh Mbak yang perpus. Dulu itu yang perpus. Oh ini Ki, iya. Ya. Oh ya. Terus yang PHP version di atas itu kanan. Ini. Diganti 5.6. Nah, Klik apply. Apply. Oke, udah coba buka Slimnya. Oh. Itu di ujung itu. Oke, sip. Sudah. Udah, sip. Sudah bisa. Bapak saya bertanya lagi boleh? Boleh sih. Ini yang kedua kan, yang tadi udah ya. Terus yang kedua tuh saya masuk ke admin, terus ada MySQL jamnya itu nggak bisa. Sebentar, saya lolos dulu. Di sistem Mbak. Ada di sistem ya. Bentar. Maaf lemot. Internetnya ini loh Pak. Nah, letak MySQL jam tidak sesuai. Periksa kembali berkas konfigurasi aplikasi. Kalau yang di komputer yang nggak online itu kan kita nyari file di local disk C, seperti itu kan Pak, di SAM-nya di phpMyAdmin. Nah, ini kan online. Nah, saya bingung nyarinya di mana. Coba ke sistem. Sistem niki. Salinan pangkalan data. Nah, coba mulai salinan baru. Pick up. Ini udah. Oke aja. Oke. Nah, kalau mau hilang itu dari home nyampe mana ya? Kayaknya di Slims 8 belum bisa di itu Mas Ido. Enggak, kalau di hosting tuh ini memang ada trik. Belum di bypass gitu. Enggak, memang rada tricky kalau di hosting. Oke. Itu di home kemudian di copy tuh dari home nyampe backup ya. Oh ini. Ya, nyampe backup /backup tuh Pak. Backup. cPanel Mas. Nah, buka terus habis itu di copy ya ini. Copy cPanel. Buka cPanel. Kemudian file manager. Public HTML. Public HTML. Perpus. Ke sysconfig. Oh, sysconfig. Di bawah. Keluar dulu. Iya, ini. Ya, itu. Klik kanan, view atau edit betul. Ctrl F aja Mbak. Cari MySQL dump. Yang ini Pak.
Diarahin kemana Mas Ido? Nah itu di paste aja di situ. Oke, udah disimpan. Soalnya cuma Disimpan. sampai backup ini Pak. Udah gitu aja. Itu save aja, save. Oh, save. Saya reload. Dashboard Mbak. Dashboard. Ya, udah. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Tips yang menarik, saya juga baru tahu Mas. Saya pikir itu harus di bypass kayak di Slim 9. Enggak perlu. Itu kalau di hosting memang rada tricky. Tapi itu kebentuk nggak sih filenya? Coba aja buka. Coba Mbak cPanel. Ainun di cPanelnya deh Mbak, lihat Mbak. Di sini. File manager. Itu bikin salinan pangkalan data lagi satu coba. Oh ya benar, create lagi Mbak di Slims-nya. Oke, di sistem. Bawah salinan pangkalan data, bikin backup lagi Mbak. Oh, oke, ya. Mulai. Coba ke file manager di cPanel. Di files backup, Ke directory files backup. backup. Hmm. Ya, ada. Tapi isinya ini. So, Ini Pak, file. Udah bener, nggak ada Mas Ido. ada berarti Tapi MySQL-nya nggak nggak tereksekusi. Cuma memang pesan itu nggak keluar Nanti ya. di copy harusnya semuanya. Nggak, ini karena masalah teknis hostingnya ya Mas Ido ya. Iya. Hmm. Yang paling mudah ekspor impor dari PHP MyAdmin aja Mbak Ainun. Kalau perlu backup. Iya. Siap Pak. Jadi kendala di shared hosting seperti ini umumnya. Jadi kita memang nggak punya akses ke hal-hal fundamental kayak tadi MySQL DAM gitu ya. Nah di Slim 9 itu kemarin Mas Heru Subekti udah bikin semacam proses bypass. Jadi harusnya dengan Slim 9 itu sudah bisa menggunakan fitur salinan pangkalan data gitu tanpa tergantung kita harus men-set lokasi MySQL DAM. Jadi makanya tadi saran Mas Ido kenapa nggak sekalian ke Slim 9 aja biar lebih update ya Mas Ido ya. Iya. Gitu. Ya. Tanya lagi nih Pak. Nah kemarin kan saya juga mau update nih. Kemarin udah kayak ikut seminar yang buat update ke bulan 9. Nah takutnya kan saya itu udah bikin file barcode. Nah takutnya barcode itu nggak terupdate gitu. Nah itu apakah kalau saya update listnya, barcode-nya juga ikut terupdate juga yang udah saya bikin kayak gitu? Atau masih ngikutin default sistem Slim 9 bulian? Gitu Pak. Coba ditunjukin maksudnya gimana? Ini kan ada label barcode printing. Oh. Nah, kalau yang Slim biasa kan ada barcode-nya ada 2 di sebelah kanan kiri gitu toh. Nah, punya sekolah kami itu enggak seperti itu Pak, dibuat seperti ini. Pluginnya maksudnya. Seperti kayak gini Pak. Nah saya takutnya pas saya update ke
kemudian ini tuh nggak terupdate gitu loh Pak, saya harus apa ganti lagi skripnya, terus apa ngubah lagi di cPanel atau di mana kayak gitu, saya harus cari searching lagi kayak gitu loh Pak. Ya memang kendalanya pasti seperti itu. Iya, iya. Kalau upgrade ya semua modifikasi harus dilakukan kembali, disesuaikan dengan sistem yang baru. Iya, ya. Berarti nggak bisa ikut update gitu sih, ya Pak ya? Ya untuk sementara mungkin memang Belum. bisa dibilang sebenarnya ya bisa aja, tapi Bisa deh, harus ada keributan itu dulu. kalau nggak nyari ini aja temen yang bisa apa memindahkan skripnya kayak gitu kalau memang kesulitan. Karena memang kendalanya upgrade ya seperti itu, modifikasi yang sebelumnya harus dilakukan kembali. Iya. Dan kalau ada kayak visitor itu juga kan, kalau di saya kurang tahu ya Pak kalau di Bulian, tapi kalau yang di Asia ini kan belum ada yang visitor, yang apa sih pelaporan yang itu loh, pengunjung, statistik pengunjung itu. Nah itu juga sama ya Pak ya kasusnya, kayak barcode printing itu juga nggak? Kalau pengunjung Pak, harusnya tidak ada ya. udah ada. Soalnya saya kemarin tuh cuma, kan saya penasaran Bulian, jadi saya ikut dulu, saya udah dulu, tapi belum mengeksplor itu, soalnya saya masih takut itu tadi yang barcode dan sebagainya. Kan yang apa yang paling vital kan yang barcode-nya itu kan, nanti kalau ditanyain kok ini beda lagi kayak gitu. Iya sih, tapi mungkin bisa dicoba aja di lokal dulu. Di lokal dicoba di upgrade, kemudian modifikasi yang sebelumnya sudah dilakukan dipindahkan ke Bulian gitu. Dicoba satu-satu. Kalau yang label udah ada tuh di GoSlims. Di GoSlims. Iya, nanti bisa dicoba kalau yang label buku. Kayaknya udah banyak modifikasi ya Mbak ya? Iya, udah banyak banget di sini. Soalnya kan ini saya termasuknya tuh meneruskan dari pustakawan yang lama. Terus saya juga lagi nge-explore juga yang udah diganti itu yang apa kayak gitu. Jadi kan kalau saya mengganti, otomatis kan yang udah terprint dan udah guru-guru tahu sebenarnya tuh beliau ganti lagi, nanti bingung lagi kayak gitu loh Pak. Nah basic ilmu perpustakaan di sekolah saya cuma saya kayak gitu loh Pak. Gitu. Oke. Sip. Pelan-pelan dulu aja sih kalau dari saya, implementasi dari lokal ke hostingnya. Kalau dari lokal ke hosting udah lancar, baru nanti pelan-pelan pelajari lagi proses upgrade dari 8 ke 9. Ya Pak, ya terima kasih banyak atas bantuannya. Sampai Mbak E. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mas Ido, Arif. Halo, Cesar. Oh, kedengeran ya? Saya pakai HP sana. Oh, Silakan cukupkan Mas Cesar. Oke, mungkin mau konsultasi juga ya, mau nanya. Jadi di saya itu kasusnya ini, jadi banyak koleksi bibliografi yang status salinannya itu tidak ada ya. Jadi mau saya hapus gitu rencananya. Cuma pas dihapus kan ada opsi ini ya, kalau kita masuk ke menu bibliografi, check all, dicentangkan semua gitu, satu baris itu, satu halaman itu, dan bisa langsung dihapus semua gitu. Cuma pas dihapus kita jalanin opsi itu kayak nggak ada respon apa-apa gitu. Terus pas ketika kita saya refresh, dan yang kehapus itu nggak semua yang kita centang tadi, cuma satu koleksi aja gitu. Mungkin bisa share screen kali ya, buat contoh. Share screen.
Ayo, mana share screen-nya? Mas Cesar. Iya, kelihatan nggak Mas? Udah kelihatan. Nah jadi kan gini kalau nah jadi kan di tempat saya itu ada koleksi yang statusnya tidak ada ini banyak banget sampai ratusan mungkin. Jadi memang mau saya hapus-hapusin. Nah jadi begini, ketika saya pilih tandai semua terus hapus data terpilih, nah itu nggak ada respon apa-apa gitu. Saya tungguin memang ada respon. Klik kanan coba. Inspect. Di mana? Inspect. Oke. Konsol. Oke, konsol. Coba ke network. Terus coba hapus lagi. Hapus mana nih Mas? Ini koleksinya. Koleksinya dihapus lagi. Nah itu klik yang index.php saja. Oke, klik aja nih. Sar. Nah itu ada error tuh. Oh, itu dia tuh. Modus bibliografi. Ini versi berapa Sar? Masih pakai 911. Upgrade lah, Sar. Ini habis konsultasi sama tim IT lagi sibuk dari sananya, udah saya ajuin. Jadi nggak punya akses ke sana gitu. Tetap harus via bidang IT gitu. Gimana Mas Ido? Sebentar, itu baris berapa itu? 443, 439, 443. Apa saya coba ini ya, ikut buka lewat apa namanya, FileZilla ya? Boleh. Bentar. Sar, volume yang di komputer coba dimatiin deh, Sar. Iya, ini kali ya Mas. Tapi mana
Admin modul bibliografi 439 3. Nah, dimain lagi tuh Mas. Atau ada ini ya, apa shortcut lain gitu buat menghapus di koleksi tadi gitu. Itu query-nya nggak ini sih. Coba ke browsernya tadi tuh. Nah, di situ itu kan ada preview sama header, klik header tuh. Scroll ke bawah. Terus nyampe mentok. Nah, coba ke notepad lagi. Jangan ketemu. Scroll ke depan. Depan, yang ke belakang, ke depan. Nah, si itu tuh video item idenya itu enggak video item kill. Nah, coba di baris 36 tuh 436 436 ya. Itu kan ada $D kan itu. $D. Biblio ID sama dengan $D. Ini persen sih tulisannya. Oh iya, persen kode. Persen D. Nah, itu D-nya diganti S. Oke. Kemudian persen sama S-nya diapit pakai petik 1. Nah, terus sprint TF di baris 434. Sprint TF kurung buka, nah itu petik 1-nya ganti petik 2. Ini ya, yang diganti petik 2. Terus yang bawah tuh habis group by title, petik 1-nya ganti petik 2. Group by title. Oke, ini ya, ini. Ya. Oke, simpan coba. Udah, dicoba lagi. Upload lagi.
Saya ganti koneksi dulu. Ada problem. Silakan. Oke, masuk ke tes. Ini semua. Ini masih nggak ada respon nih. Ya, berarti masih error. Coba ke Notepad. Itu di baris 139. Di 439. 439. Oke. If kurung buka, nah itu yang biblio item Q, di copy aja tuh taruh situ. Biblio item Q, C D. Q, Q. Kalau 43 Item Q, itu teksnya di copy aja variabel itu. yang ini ya, 437 nggak apa-apa, saya ambil dari sini. Sampai Q. Terus taruh di if kurung buka, paste di situ. Ini ya di sini ya, mengganti yang D ini. Nah di situ nggak diganti, taruh aja di sini. Di gini mas. Spasi. Oke. AND N. Spasi. Ini ya. Oke. Ya udah, coba simpan. Enggak. Nggak usah di refresh, nggak apa. Iya. Masih sama? Masih. Coba dicek di networknya lagi kayak tadi. Silakan.
network. Nah, coba delete. Klik index.php, preview. Nah, masih ada 439, 443, coba dicek deh di itu. 439 dulu sini harusnya. Itu query-nya nggak benar itu sih. Itu bener file index.php ya? Yang harus diedit ya? Oh iya betul. Coba ke notepad-nya. Nggak dimodifikasi kan? Sar. Iya. Yang 439 dibalikin lagi kayak tadi. Oke, kemudian baris 439 nyampe ke bawah tuh nyampe nutup if. Sampai baris berapa tuh? 444 dari if ini ya? Dari ini ya? Nyampe penutupnya ke bawah, coba terus sampai ke bawah. Itu bukan itu penutupnya. Coba di samping 439 itu kan ada strip kotak, itu diklik aja. Strip kotak. Sampingnya nomor persis itu loh, ada kotakan terus strip. Yang mana? Oh ini. Nah, diklik aja. Nah, itu penutupnya tuh. Itu dari itu nyampe 483, berarti 482. Plusnya diklik lagi. Nah, dari 439 sampai ke bawah itu tadi. Itu nyampe 42 aja, itu kebablasan. 82, nah itu. Oke. Cut. Di-cut aja. Cut, terus if kurung buka, biblio item $, biblio item Biblio item. Underscore nggak? Nah, itu Kayak yang di atasnya itu ya? $-nya jangan ketinggalan. Item Q, kemudian belakangnya kurung tutup, kurung kurawal, itu kotak, siku itu. Nah, enter, udah paste. Belum ke ini tadi. Ctrl V yang tadi ke cut. Langsung aja paste, Ctrl V. Udah simpan. Coba lagi. Langsung aja yang masih di refresh ya? Langsung aja tuh hapus. Nah, itu yang kedua tuh index item. Ke atas. Scroll ke atas. Itu nilainya. Coba buka notepad-nya lagi. 440.
itu 0 itu. Nah, terus ke baris 439 itu habis biblio item Q sebelum kurung tutup spasi N AND spasi apa namanya, tanda seru is underscore null null. Nah itu kurung buka biblio item D dolar biblio item D dan simpan. Si gagal masih menuju nah satu kan tuh 469. serial Cardex errornya apa coba? Sama itu. Ya udah, coba ke kodenya lagi. KD berarti mulai 6469 sampai ke KD delete serial 473 di cut if kurung buka dolar serial Cardex Q udah kurung kurawal belakangnya kurung tutup. Kurawal enter paste udah simpan. Semua data berhasil dihapus. Oke, coba ya. Kayaknya bisa, Mas. Cari aja research. Nah, iya. Alhamdulillah berhasil. Oke, jadi itu sebenarnya sih nggak, ini kemungkinan besar terjadi di beberapa server karena ada beberapa server MySQL yang tidak mengabaikan query error. Jadi itu kan sebenarnya query error biasanya itu diabaikan, jadi nggak menghentikan proses gitu. Tapi sama server yang di tempat Caesar ini jika ada error di query maka sistem akan menghentikan proses kayak gitu.
itu query-nya sebenarnya jalan, tapi apa namanya, dan errornya pun nggak fatal sih, karena sebenarnya dia nggak menemukan data tidak ditemukan, harusnya kan di bypass kan, nggak, ya udah nggak, datanya nggak ada kayak gitu, tapi bagi dia oh ini nggak boleh kayak gitu query-nya, jadi harus dicek dulu query-nya tereksekusi dengan baik apa enggak kayak gitu. Kalau tereksekusi dengan baik baru prosesnya dilanjutkan. Nah itu fungsinya if itu tadi buat ngecek itu. Oke mas, memang kalau saya kalau udah masuk ke notepad lihat coding itu agak pusing gitu ya. Iya, perlu dituntun. Ya paling nggak kalau menemukan, kan tadi ada errornya kalau nggak salah fetch raw. Nah itu biasanya kalau error kayak gitu, yaitu query-nya gagal gitu aja sih. Langkah ya mungkin nanti buat pengetahuan juga sih, nanti kalau menemuin lagi kayak gitu, coba aja di trace tuh baris itu apa, dicek, pasti kemungkinan besar itu karena query sih pasti. Oke, makasih Mas Ido. Mas Ari. Buat teman-teman yang belum pada upgrade, ya kali aja ya. Setelah melihat ini jadi kepingin pada upgrade. Kalau mau nyoba ya tanpa install di lokal gitu, coba aja ke halaman demonya Slims. Di situ udah sudah menggunakan Slims 9.4.1. Demo Slims ada di https://slims.web.id demo. Nah, di chat saya udah kirimkan linknya. Kalau mau coba-coba sebelum misalkan mau upgrade itu boleh di sini. Atau langsung aja download source code-nya di Slims.web.id. Itu bibliografi serial apa baru kok? Baru dibikin, belum kelar. Gimana outputnya Mas? Belum lah. Kirain. Kirain udah jadi. Coba read counter sekalian dibuatin itu Mas. Oke, ini Dibuatin. beberapa fitur di Boolean sudah ada default plugin. Ada label barcode seperti tadi dikhawatirkan, memang label barcode-nya cukup berbeda sih dengan yang sudah ditampilkan sama siapa tadi ya, Mbak Dini. Bukan, Mbak Ainun. Ini ada label dan barcode. Ini plugin sih. Gini kira-kira, memang sudah kanan kiri, cuman ya bentuknya beda. Coba Ya, installin sudah. yang ini Mas. Ya, Plugin barcode dari Mas Heru itu Mas, supaya Mbak Ainun bisa lihat. yang mana? Yang di Go Slims, label barcode klasik itu loh. Nanti deh. Nah, itu label barcode. Kemudian di sini juga ada penghitung koleksi. Ini fungsinya kurang lebih buat apa, buku-buku yang dibaca di tempat gitu. Jadi buku nggak langsung ditaruh di rak sama pembaca, jadi ditaruh di meja apa namanya, meja pustakawan Untuk didata. Jadi misal buku hari ini ada berapa, nah kalau itu reportingnya belum ada ya, tapi palingnya sudah ada datanya. Misal buku ini tinggal di scan gitu kan, hari ini dibaca kayak gitu. Itu
header tanggal masuknya bisa disortir nggak sih? Bisa. Oh bisa ya. Gitu sih. Ini belum ada reportingnya, tapi paling nggak ya bisa dilihat Ada ketahuan. gambaran. Ini sebetulnya semacam demo, fungsi demo untuk menunjukkan fitur plugin yang ada di Slims, fitur baru ya Mas. Fitur baru Itu pengembangan pakai plugin di Slims. Jadi nanti kedepannya, tujuannya kedepannya itu seperti kasusnya Mbak Ainun, kalau mau migrasi gitu ya dari Slims, dari migrasi antar versi Slims, kita tinggal ngangkut satu direktori yang namanya plugin. Tinggal ngangkut dari Slims yang lama ke Slims yang baru, udah. Habis itu udah nggak perlu lagi modifikasi dari sisi kode ya Mas ya. Betul. Tuh, jadi lebih modular sih sifatnya. Jadi semua modifikasi dikumpulkan di satu direktori, namanya direktori plugin. Kalau teman-teman lihat di source code-nya Slims 9 Boolean itu ada direktori plugin. Nah, disitulah nanti daftar plugin ini muncul, diletakkan. Mungkin nanti ada ini kali ya Mas, sesi menjelaskan tentang gimana cara kerjanya, teknis sih pada akhirnya. Teknis. Ya kapan-kapan deh. Kapan-kapan. Bikin tema. Belum. Apa yang kamu? Ada yang nanya lagi? Ya nih. Ayo, 13 kawan-kawan. menit. Masih banyak waktu buat diskusi. Masih dong, nanya lagi dong. Ini sih paling cara untuk template itu bisa mobile friendly gitu gimana ya? Apa perlu di setting lagi gitu? Jadi saya ngelihat ini template klasik nih yang masih ada itu yang 2015 kalau nggak salah ya, yang masih putih itu. Itu kan saya coba ini di aplikasiin di repository karena kalau menurut saya itu kayak cocok gitu buat repository interface-nya gitu. Cuma kalau memang diakses lewat handphone, bahasanya mungkin belum mobile friendly kali. Iya memang Masih harus belum. ya gitu lah. Scrollnya beda, masih mirip seperti di desktop gitu. Ya perlu dimodifikasi. Harus belajar responsif mobile. Ya kalau mau googling bisa dengan kata kunci tutorial membuat website responsif. Nah mungkin bisa kayak gitu. Intinya ada responsif web design gitulah. Nanti paling diarahin suruh pakai Bootstrap, CSS Browser. Kalau yang template klasik itu kan saya nggak pakai framework apapun untuk CSS-nya. Jadi benar-benar dari nol. Jadi ya memang waktu itu nggak mikirin sampai ke situ sih. Template klasik itu memang benar-benar kayak kerangka aja, makanya kan desainnya simple banget kan. Jadi kalau lihat kodenya juga udah dibagi-bagi per bagian. Jadi tujuan template itu tuh buat yang pengen belajar bikin template ya. Template untuk membuat template lah istilahnya. Itu kalau mau dikembangkan bisa pakai CSS framework. CSS framework itu banyak, ada Bootstrap, ada Tailwind, kemudian ada Foundation, banyak lah, tinggal milih aja sih. Di situ ya dipelajari, karena cukup banyak yang perlu
yang perlu dipelajari. Mungkin yang mudah ya biasa orang pakai Bootstrap sih, halamannya ada di getbootstrap.com. Nih bisa pakai ini, build fast responsive site with Bootstrap. Cara installnya ya bisa pakai ini, di sini ada get started. Nah, yang pasti harus bisa HTML, CSS ya. Paling nggak dua itu, HTML, CSS. Kalau JavaScript nggak terlalu dibutuhkan di responsive design sih. Sini nanti disuruh nih tinggal link ini, taruh aja di headernya template template klasik. Tapi tetap ya harus modifikasi karena responsifnya si Bootstrap nanti dia Cesar bakalan nemuin namanya grid system. Nah ini grid system, ini yang digunakan untuk responsifnya nih. Ada responsive class mana? Kalau gitu. Nah ini responsive class, jadi harus bisa ya mempelajari ini sih. Breakpoint, nah ini breakpoint tuh responsifnya sebuah website. Misal kalau di Bootstrap dia akan menggunakan kelas prefix seperti ini, ada SM, MD dan seterusnya. Jadi kalau dimensi layarnya kurang dari 576, semuanya akan berlaku. Jadi kalau responsive design itu developmentnya dimulai dari screen yang paling kecil, berarti dari mobile, kemudian ke tab, kemudian ke laptop, terus baru layar-layar gede. Makanya di sini dari yang kecil sampai yang besar. Kelasnya pun di sini non, karena semua kelas akan berlaku untuk semua device, semua layar yang di bawah 576 pixel. Nah, ini HP biasanya. Nanti kalau sudah ke atas lagi, ini yang SM ini masih di HP nih, lebih dari sama dengan 576. Kemudian di antara ini 768 sampai 500 itu tablet seperti itu. Jadi harus mempelajari itu sih. Cari aja tutorialnya, Cesar, banyak di ini. Kompleks ternyata. Banget sih. Akhirnya pas saya ngobrol-ngobrol template yang pas waktu itu ya, sebuah repository, akhirnya sekarang pakai ini ada template Bootstrap 4 kalau nggak salah. Ya Bootstrap _4 itu. Saya pakai itu. Ya emang ini sih sementara yang itu yang cocok lah gitu. Nah, sekarang kalau itu kan Bootstrap 4 versioning ya sama. Dan kalau Slim sih sekarang dia pakai, kalau yang OPEC-nya itu pakai dua framework sih, ada yang Bootstrap, ada yang Tailwind. Jadi untuk responsifnya pakai Bootstrap, kalau CSS yang lainnya pakai Tailwind. Buat teman-teman yang hadir sekarang, kalau ada pertanyaan silahkan dikirim. Kalau memang ada pertanyaan lagi sebelum dibahas mungkin di sesi minggu depan, ada yang kurang jelas dari apa yang dibahas di sesi ini, silahkan kirimkan ke email yang teman-teman lihat di layar teman-teman di official@slims.web.id. Insya Allah nanti akan ada yang menjawab pertanyaan tersebut. Itu ya teman-teman. Gimana Mas Faris? Mas Ido? Kita cukupkan untuk klinik hari ini? Kita cukupkan dulu. Oke. Kita simpen buat minggu depan. Oke, siap. Kalau gitu
Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, buat teman-teman yang udah share permasalahannya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini. Jadi sampai ketemu di sesi klinik minggu depan. Silahkan dipersiapkan sebaik mungkin kalau ada yang mau disampaikan, supaya kita juga bisa langsung ketemu masalahnya, langsung kita cari solusinya bareng-bareng. Gitu, Mas Ido. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Bagi yang belum kayak tadi Mas Ilham, kemudian Mbak Dini, silakan dicoba dulu. Kalau masih ada kendala, diharapkan nanti pas waktu bertanya kembali bisa share screen kayak teman-teman yang lain gitu, biar ya langsung ketahuan, terus bisa dicarikan solusi. Seperti itu. Iya, kayak tadi Mas Cesar, Mbak Ainun ya, itu kan langsung ketahuan tuh masalahnya, langsung ketemu solusinya. Oke kawan-kawan, terima kasih, sampai ketemu di sesi klinik minggu depan. Yep. Sehat-sehat selalu, selamat berbuka nanti bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sehat-sehat semua. Kami tutup untuk klinik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, sampai ketemu lagi.